Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Naila Devina Azara dengan NRP 501724101 dari kelas B Kapita Selecta 1. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengclusteringkan data dan menunjukkan eh, apa sih kegunaan dari ilmu metode dan silhouette score. Baik, sekarang saya izin share screen untuk menuju ke data langsung. Oh ya, data clustering yang saya gunakan kurang lebih berjumlah 1761 data untuk diclusteringkan. Itu merupakan data repository dari hmm, persebaran event gempa yang terjadi di Indonesia. Nih, oke. Langsung saja kita menuju mengetikkan kodenya. Nah, untuk kode ini akan saya ketik terlebih dahulu per selnya. Oh, ini akan saya ketik terlebih dahulu sampai akhir sel terakhir banget, agar saya lebih mudah dalam menjelaskannya. Terima kasih. Izinkan saya menjelaskan terkait materi ini. Nah, pertama-tama itu setelah mendapatkan data, kita kita pasti harus mengimport library yang akan kita pakai. Data yang saya pakai tadi itu kan dari BMKG, Badan Meteorologi
klimatologi dan geofisika, yaitu catatan kejadian gempa bumi. Nah, kolom yang tersedia ini ada latitude, longitude, magnitude, sama depth. Nah, ini tuh artinya datasetnya itu bersifat spasial temporal. Data ini cocok untuk clustering ini. Nanti kali ini. Di sini tuh setelah kita mengimport library-nya, kan itu import pandas, matplotlib, pyplot, sklearn, cluster, itu import K-means, scalar matrix, import silhouette score. Habis itu kita masukin data CSV-nya, kita panggil ini pipette. Terus kita milih data apa yang mau kita masukin di clustering ini. Nah, kenapa memilih latitude dan longitude? Karena ini tuh untuk memetakan lokasi dari epicenternya. Lalu depth atau kedalaman. Kenapa memilih ini? Karena kedalaman gempa itu pastinya mempengaruhi dampaknya. Terus ini ada magnitude. Nah, sebenarnya magnitude ini opsional, bisa dimasukkan atau enggak. Tapi magnitude dipilih karena kekuatan dari gempa itu kan pasti menentukan bahayanya. Jadi ini vektor dari fiturnya itu fitur sebenarnya DF balok kurung buka balok kurung latitude longitude depth per km, depth dengan satuan km kilometer, dan magnitude. Terus kita clustering dengan K-means. Kenapa milih algoritma K-means? K-means ini dipilih karena sederhana dan cocok untuk data numerik. Nah, prosesnya itu pilih jumlah cluster K. Ini clusternya, di sini saya pilih 4. Buat random state-nya bisa milih angka berapapun, tapi jika ingin hasilnya apa ya, konsisten atau konstan, jadi random state-nya itu nggak berubah-berubah di tiap selnya. Jadi tetap tetap sama aja untuk tiap selnya. Nanti saya tunjukkan. Habis keluar ini, kan kita langsung masukkan. Seperti biasa, kalau visualisasi ada PLT figure, PLT scatter, title, X label, Y label, color bar, and show. Ini tuh K-means clustering dari persebaran kejadian gempa tadi dari data BMKG. Nah, yang X ini longitude, Y ini latitude. Baik, terus next, double method. Double method ini digunakan untuk mengevaluasi hasil dari clusteringnya, kayak buat melihat grafik inersia atau total jarak dalam klasternya versus dengan jumlah klaster K. Cari titik tekukannya. Nah, bentar. Titik tekukan ini itu jumlah klaster optimal harusnya. Titik tekukan. Bentar. Yang sini dari sedikit learn. Alasan dipakai itu karena mudah dipakai, terus bisa ditanding jumlah klaster K sesuai targetnya. Terus evaluasi Elbow method ini tadi udah saya mention digunakan untuk menentukan jumlah optimal dari K-nya. Terus tanpa ini tuh pemilihan K bisa kayak hancur, hancur atau asal-asalan. Nah, grafik inersia, jumlah jarak dalam atau jumlah jarak dalam
cluster, menunjukkan titik tekan. Titik tegukanlah yang bakalan jadi pilihan K terbaiknya. Ini. Habis visualisasi hasil, sekarang saya akan menunjukkan case bagaimana jika, sebentar, saya belum menjelaskan mengenai silhouette score-nya ya. Silhouette score ini kenapa kita kita gunakan? Nah, setelah dapat K dari elbow, kita itu perlu perlu untuk mengukur kualitas dari clustering kita tadi. Maka dari itu digunakan silhouette score dengan rentang nilai 1 sampai 1. Silhouette score ini digunakan untuk mengukur seberapa baik sih kualitas clustering tersebut. Kalau elbow method itu digunakan untuk mencari jumlah cluster optimal. Kenapa memakai keduanya? Agar hmm, analisis kita nantinya lebih objektif dan terpercaya. Alright. Bagaimana jika saya mengubah hmm, eh, random statnya deh. Coba ini 42. Biarkan 42. Ini coba angka 67 deh. Ayo kita run. Belum misalnya ini tetap 42 gimana? Hasilnya sama. Alright. Terus sekarang kalau ganti ini sama yang case sama yang kedua itu tadi jadi 67. Wait. Teng, 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 teng. Alright. Hasilnya tetap sama. Sekarang coba case. Tadi kan udah kalau yang dua. Kalau Alpha ini gunanya hanya buat kayak memperjelas, mempersolid apa garisnya atau mau garisnya memperjelas titiknya atau menyamarkan titiknya. Nah, tadi kan 0,7. Sekarang 0,3. Mari kita lihat hasilnya gimana. Hmm, makin samar kan? Coba kalau satu. Dan bagaimana kelanjutannya? Lebih solid kan? Tapi kalau kayak gini jelek. Jadi mending yang pas adalah tadi 1,7. Oh, kok 1,7? Salah. 0,7. Nah, ini lebih cantik, sumpah. 67 kan. Gimana kalau kasusnya ini 4? Hmm, ini random stack-nya. Coba kita ubah semua. Ya kan ini. Makanya 67.
6767. Hasilnya 0,663. Beda hasil jadi. Coba yang tadi 42. 0,651. Nah, tadi itu kenapa beda hasil? Karena yang demi tadi itu semua seluruhnya seluruh random section diubah jadi 67. Makanya tadi hasilnya berubah. Nah, sekarang saya kembalikan ke 42. Random set 42. Di sini juga, oh, di sini random set 67. Di sini random state 67. 651. Oke. 42. 0,651. Jadi, saya akan jelaskan kayak hmm, mengenai ilmu metode dan silhouette score. Nah, konsep dasar dari ilmu metode ini sendiri itu means bekerja dengan cara meminimalkan SSE atau sum of squared errors, yaitu jumlah kuadrat jarak jauh antar titik data ke pusat klaster. Nah, masalahnya tadi tuh kita nggak tahu berapa jumlah klaster K terbaik dari awal. Jadi, nilai ilmu metode inilah yang bakalan kita pakai untuk cari nilai K optimalnya. Cara kerjanya itu tadi jalanin K-means untuk pakai nilai X, terus hitung SSE untuk tiap K, buat grafik K versus SSE. Dan juga ada fakta, semakin besar K, maka SSE bakalan makin kecil. Karena klaster makin banyak, jadi datanya lebih. Tapi, penurunan SSE akan berhenti signifikan di titik tertentu. Nah, langkah berikutnya itu titik tekukan atau, nah, titik tekukan ini atau ilmu pada grafik itulah jumlah klaster optimalnya. Jadi analoginya itu kayak bayangin eh, kalian ingin bagi teman-teman belajar. Nah, lalu poin pertama, kalau kelompok cuma satu, jelas pasti nggak efisien tuh. Tapi kalau kelompok ada 10, pasti chaos, terlalu rumit. Jadi ada titik ideal di mana kelompok cukup untuk mencerminkan pola. Tapi yang nggak berlebihan gitu. Inilah yang kami sebut dengan elbow point. Inilah analoginya. Nah, dari data keempat tadi, itu tiba-tiba aja kami kepikiran. Maka dari itu, coba, oh, nah klaster ini diibaratkan sebagai kelompok gitu. Diibaratkan berarti kita itu ada 4 kelompok. Nah, pantai ini. Hmm, sekarang coba sih kita ganti jadi 6. Alright, alright. Nah, ini kalau jadi 6 kelompok. Hmm, kalau pokok tanda tanyanya itu untuk mengambil n clusternya, kalau K-nya terlalu kecil, maka data yang berbeda itu bisa dipaksa untuk masuk ke satu klaster.
lain. Jadinya nanti kehilangan detail. Nah, K ini terlalu besar. Data yang mirip itu bisa jadi banyak klaster. Hasilnya itu jadi bakal nanti itu bakal overfitting dan susah buat diinterpretasi. Terus silhouette score. Silhouette score ini nanti mengukur seberapa baik klaster kita ini terbentuk. Nilainya ya antara min 1 sampai 1. Dekat itu klaster sangat jelas terpisah, tidak terpisah. Dekat 0 klaster tumpang tindih. Negatif data malah sama klaster. Jadi kenapa klasternya tipis begitu? Karena kita melihat hasil dari elbow method dan silhouette core. Ini tadi klasternya 6 kan? Jadi titik baliknya adalah 6. Jadi kesimpulannya itu, oh kesimpulan. Jadi inter, nah random state seperti yang telah di state tadi itu merupakan k-means. Inisialisasi awal posisi centroid bakal dilakukan secara acak. Karena acak, hasil casting bisa berbeda setiap kali kode dijalankan. Parameter random state ini dipakai untuk mengontrol jarak jauhnya, mengontrol angka acak. Supaya hasil yang diperoleh itu selalu konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, apa yang terjadi jika random state ini berubah? Jika diubah ke angka lain, misal 7 atau 123, Kemins akan mulai dengan titik kontrol awal yang pastinya beda, meski sama-sama dengan 4. Terus hasil cluster bisa sedikit berbeda. SSE dan silhouette score juga bisa berubah tipis, tipis banget. Nah, jika random state-nya itu nggak ditentuin sama sekali, maka setiap kali kodenya dijalanin, hasil clusteringnya itu pasti berbeda-beda. Susah banget untuk mereproduksi hasil dari hasil saat presentasi atau riset. Tadi itu saya udah menjelaskan N-cluster kan ya, metode N-cluster 6, coba. N-cluster 6, 0,651 sama aja. Jadi N-cluster nggak begitu mempengaruhi, tergantung simatik. Gimana butuh tahu berapa banyak kelompok cluster yang dibuat. Nah, kalau salah pilih, itu tadi udah. Terus selanjutnya kita bahas mengenai jika hanya fixed size ini yang diubah, maka parameter ukuran gambar dalam satuan inch itu gimana? Kayak berarti plot lebarnya 10 inch, tingginya 6 inch. Efek kehasilan analisis clustering nggak ada sih. Hanya mengenai ukuran tampilan grafik. Nah, jika hanya alpha 0,7, ini bakal diubah pada plot sketcher. Alpha itu kalau satu titik sepenuhnya solid, seperti yang telah saya tunjukkan tadi. Kalau alpha 0,7 itu sepertinya agak better lah daripada yang lain. Lalu apel, alpha kecil, misal 0,3, itu tidak makin samar. Efek ke hasil casting itu juga ada kalau yang apa ini, kalau yang alpha ini. Alpha hanya mempengaruhi visualisasi. Jika data sangat tepat, alpha itu lebih cepat distribusi titik lebih jelas terlihat. Jadi ini murni soal keterbatasan grafik, bukan hasil analisis. Nah, jika hanya 4K in range 1 sampai 15 itu diubah pada ilmu metode.
Jadi maksud range ini kayak rentang jumlah klaster yang diuji untuk mencari titik L-nya. Range-nya itu 1,15. K berarti K sama dengan 1 sampai 14 itu dicoba. Lalu jika diganti, jadi misalnya range 1,8, hanya K itu bakal, nah kalau misal diganti ya, eh, misal range-nya itu diganti, range di ilmu metode ini diganti jadi 1,8. Nah berarti itu K sama dengan 1 sampai 7 yang diuji. Efek hasil analisisnya itu bisa mengubah interpretasi jumlah klaster minim optimalnya. Kalau terlalu sempit, kita mungkin melewatkan ilmu poin yang sebenarnya. Jika terlalu lebar, proses berlama dan grafik ilmu bisa lebih lurus setelah titik optimal. Tapi ilmu poin tetap terlihat. Nah, jika keduanya diubah, yang bentuk itu alpha 9,7 sama sinus sama range diubah. Kamu ubah jumlah klaster yang dia 5, bisa mengubah jumlah klaster yang dia 14 berdasarkan ilmu metode. Jika keduanya diubah itu, ntar dari sisi analisis hanya range yang benar-benar kena targetnya. Terus dari sisi presentasi atau visual lah, itu apa membantu audiens lebih mudah melihat distribusi titiknya. Dalam clustering jumlahnya, Masya Allah, jumlahnya baru hasil dari range yang diubah tadi. Alpha itu berhubungan dengan visual clarity-nya atau kejelian tampilan grafiknya seperti yang tadi setelah saya tunjukkan. Lalu range di ilmu metode ini berhubungan dengan keputusan ilmiah atau berapa jumlah klaster terbaik. Jadi meskipun sama-sama parameter di kode atau alfa mempengaruhi persepsi visual, sementara jadi meskipun sama-sama parameter di kode, alfa ini memengaruhi persepsi visualnya, sementara dan sini memengaruhi hasil dari analisisnya. Nah, kalau hanya fixed size yang diubah, ya efek ke hasil analisisnya itu nggak ada perubahan signifikan sih, nggak ada. Tapi kalau 4K in range-nya yang diubah pada ilmu metode, maka efeknya itu ke hasil analisisnya, mengubah jumlah klaster optimal yang terdeteksi. Kalau diubah keduanya, itu bakalan, kalau misalnya fixed size besar plus range tepat, hasil analisisnya ntar bakal valid, visualisasinya itu juga mudah dipahami. Nah, kalau case eh, fixed size-nya itu salah, terus range-nya itu sempit, maka hasil analisisnya itu bisa keliru dan grafiknya sulit dibaca. Jika random state ini penting ya. Jika tidak menggunakan random state, hasil tiap peran itu bakal bisa berbeda-beda. Seperti yang telah saya tunjukkan tadi, ini akan berisiko membingungkan kita sendiri saat analisis. Dan sedikit kata-kata, kalau ingin uji robustness-nya atau ketahanan hasilnya, itu bisa coba beberapa pakai random state yang beda, lalu dilihat apa hasil clusteringnya stabil atau berubah drastis. Nah, kalau ingin konsisten, itu nanti pakai angka random state yang sama aja. Hmm. Jadi, pengaruh mengubah random state adalah di stabilitas hasil clusteringnya. Kalau datanya jelas, hasil relatif stabil meski random state-nya beda. Nah, kalau datanya nanti tumbang tindih, maka hasilnya itu bisa cukup berbeda tergantung dengan angka random state-nya. Oke, ini titik lekuknya tadi, terus kan diubah jadi 6 titik lekuknya ini. Oke, jadi kemungkinan sekian dari saya.
Terima kasih telah menonton video. Video ini, mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan baik dalam perkataan, ucapan, kalimat maupun dalam codingan ini. Di sini saya masih belajar, mohon dimaklumi. Terima kasih Pak Dharma atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.